Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru biologi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal pretest PPG biologi SMA ya tahun 2019. Nah, kenapa baru kali ini ya saya membahas atau berbagi mengenai soal pretest PPG ini? Karena konon katanya soal-soal yang nanti diujiankan di P3K ya, nah, itu soalnya tidak jauh dari soal pretest PPG ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya ya. Saya melaksanakan pretest PPG ini pada akhir tahun 2019, yaitu pretest PPG biologi, dan saya membagikan bagaimana soal-soal yang muncul ya. Dan soal-soal ini tentunya saya tidak sembarangan begitu ya mengambil dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Tapi ini soal-soal pretest ini adalah murni atau asli ya dari pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi rekan-rekan guru biologi jangan khawatir, ini bukan hoax begitu ya, karena saya mengalami sendiri. Jadi pada saat itu setelah melakukan tes begitu ya, jadi saya mengulang kembali begitu ya, menuliskan apa yang saya ingat. Karena memang pada saat pretest begitu ya, pada saat mengerjakan soal, jadi saya hanya sedikit menuliskan poin-poin kecil mengenai soal pretest tersebut. Baiklah, sebelum kita lebih jauh ya mengenai jenis-jenis soal pretest PPG biologi ini, nah langkah lebih baiknya teman-teman atau rekan-rekan guru semuanya cari tahu dulu begitu ya jenis soal P3K yang nanti akan diujiankan pada 2021, dan konon katanya nanti akan dilaksanakan pada bulan ya sekitar Maret April begitu ya. Nah, coba teman-teman buka begitu ya. Jadi saya sudah siapkan, dan ini juga web saya begitu ya. Teman-teman silakan buka banksoalbiologi.com. Nah, di sana saya sudah menulis, Nah, ini ada penjelasan sedikit ya sekilas tentang soal pretest yang di dalamnya itu ada pembahasan sedikit tentang P3K ya. Nah, kita ulas dulu supaya rekan-rekan guru biologi memahaminya ya. Nah, ini. Nah, pada ujian dari sini ya, pada ujian P3K begitu ya, itu ada kurang lebih info terbaru begitu ya, ada 5 kategori soal itu untuk P3K, yaitu kompetensi teknis, kemudian tes bakat skolastik atau penalaran begitu ya, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, itu yang diujiankan pada tes P3K. Nah, kenapa, apa hubungannya dengan soal pretest PPG? Nah, soal-soal P3K itu begitu ya. Nah, di sini ada ya, beredar bahwa soal-soal P3K itu sama dengan soal-soal pretest PPG yang hari ini atau yang saat ini kita akan bahas. Kemudian soal SKB CPNS, kemudian soal UP PPG. Bagi rekan-rekan yang pernah melaksanakan ya salah satu dari ujian-ujian ini, insya Allah nanti P3K itu tidak akan kaget begitu ya. Nah, kemudian informasi untuk pretest PPG ya berdasarkan pengalaman.
Tapi mohon maaf begitu ya kalau salah ya, karena ini pelaksanaannya sudah lama, tahun 2019. Ada 4 sub mata ujian. Yang pertama profesional, kemudian minat bakat, kemudian pedagogik, dan TPA ya, atau tes potensi akademik. Nah, soal-soal profesional, kemudian soal-soal pedagogik itu soalnya sama dengan soal P3K begitu itu, atau tidak jauh lah soal bentuk-bentuknya seperti itu. Itu ya, jadi penjelasan mengapa saya membahas pretest PPG kemudian dikaitkan dengan P3K jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tapi mohon maaf untuk kali ini saya tidak akan membahas begitu ya penjelasan daripada soal-soalnya. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang saya ingat, bentuk soalnya seperti apa. Insya Allah nanti kalau ada waktu begitu ya, saya cari referensi begitu ya untuk membahas soal-soal yang terdapat pada soal pretest PPG ini. Tapi saya yakin rekan-rekan guru juga sudah memahami dan mungkin lebih menguasai daripada saya begitu ya. Baik, ini soal yang pertama, ini yang saya ingat dan saya tulis begitu ya pada saat itu. Nah, itu soalnya macam-macam RNA polimerase begitu ya. Di sana ada, kalau tidak salah ada perbedaan begitu ya. Perbedaan RNA polimerase 1, kemudian RNA polimerase 2 dan 3. Untuk nomor selanjutnya, nah ini tahapan sintesis DNA ya. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya. Hanya ini pada proses sintesis atau penyusunan DNA ini melibatkan DNA polimerase 1, 2 dan juga 3. Kemudian, nah ini yang ketiga. Ini perbedaan fotosintesis pada tumbuhan C3, C4 dan CM gitu ya. Nah, kalau tidak salah ini dalam bentuk tabel begitu ya. Nanti ditanyakan misalkan dilihat dari anatomi begitu ya, anatominya. Kemudian dilihat dari hasil C3, C4, CAM begitu ya. Apa yang beda begitu ya fotosintesisnya. Kemudian untuk yang selanjutnya sama ya. Jadi kurang lebih soalnya ada 2 begitu. Ciri-ciri tumbuhan C3, C4 tadi ya, struktur atau anatomi daunnya itu seperti apa perbedaannya. Nah, kemudian ada juga soal tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis pada tumbuhan berbunga. Nah, silakan rekan-rekan dicari begitu ya, soalnya tidak akan jauh seperti ini. Kemudian nah ini macam-macam alga yang dapat dibuat sebagai bahan makanan, kosmetik, serta obat-obatan. Nah, kalau ini saya juga kurang begitu ingat begitu ya. Tapi yang pasti ada, kalau tidak salah ada teks panjang ini gitu ya, ada teks panjang. Nah, kemudian kita mengidentifikasikan macam-macam alga yang termasuk ke dalam bahan makanan, kosmetik, serta obat-obatan. Kemudian nah ini soalnya pendek ya. Struktur otot, ini tentang struktur otot. Nah, ada pertanyaan, filamen otot rangka yang dapat atau yang paling banyak proteinnya atau yang terdapat proteinnya apa begitu ya? Apakah aktin, miosin, troponin, atau tropomiosin seperti itu. Kemudian ini juga soalnya mudah ya, pendek. Nah, menentukan nama ordo pada insekta. Nah, pada saat itu yang saya ingat itu terdapat gambar belalang begitu ya. Kita harus menentukan ordonya apa, seperti itu. Kemudian jenis-jenis mikroba penghasil protein sel tunggal. Kemudian ada juga jenis sel yang tidak memanfaatkan senyawa keton sebagai sumber energinya. Kalau tidak salah ini soalnya pendek-pendek begitu ya. Kemudian nah ini tindakan pertolongan pertama atau PP pada luka bakar. Nah, di sana soalnya kalau tidak salah, jadi berikut adalah pertolongan pertama pada luka bakar yang paling tepat.
begitu ya. Kemudian sama ini pertolongan pertama ini pada pasien pingsan gitu ya, shock. Nah, bagaimana pertolongan pertamanya. Nah, kemudian protein plasma darah yang mengatur tekanan osmotik. Nah, ini soalnya pendek-pendek gitu ya. Kemudian jenis bakteri yang dapat berperan sebagai pengelola air limbah, ini juga sama dalam bentuk pertanyaan begitu ya. Kemudian ada pilihannya. Nah, kemudian ini ke pembelahan sel ya. Nah, ini kalau tidak salah ada soal, kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik begitu ya. Nah, ini yang ditanyakan yaitu tahap-tahap pada profase 1 ya, ada zigoten, leptoten, pakiten, diproten, dan diakinesis. Nah, kalau tidak salah begitu ya, saya tuliskan begitu ya di bawah ini. Yang ditanyakannya itu adalah fase rekombinasi materi genetik itu ada di fase yang mana begitu ya, dari kelima fase profase 1 ini gitu ya. Nah, kemudian alasan siklus lisogenik virus tidak terlihat sebagai infeksi. Nah, di sini ada gambar, kalau tidak salah ada dua siklus begitu ya, reproduksi virus, ada lisogenik, ada lisis. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kemudian, nah ini soalnya agak panjang ini ya. Itu ada zona-zona ekosistem laut mulai dari darat sampai laut, gitu ya, dari darat sampai ke laut. Panjang soalnya. Kemudian ada juga pembuahan ganda pada tumbuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tahapan domba doli begitu ya. Nah, disilakan diingat kembali begitu ya tahap-tahapannya. Kalau tidak salah ini mengurutkan gitu ya. Kalau tidak salah mengurutkan. Kemudian ini pertanyaan pendek kalau tidak salah ya. Selaput ekstra embrio yang berperan dalam menjaga kekeringan, goncangan, dan juga menjaga suhu gitu ya. Soal jawabannya pendek. Kemudian ini masih soal bidang ya. Nah, nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan tanpa tanah begitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ingin menanam tumbuhan begitu ya, misalkan di media lain tanpa tanah. Nah, nutrisi apa yang sebaiknya diperbanyak lah begitu ya, supaya tumbuhan tumbuh dengan baik. Kemudian ada juga tulang yang termasuk rangka aksial dan apendikular. Ini mudah begitu ya, rangka sumbu tubuh dan rangka tambahan gitu, sangat mudah. Kemudian ini juga termasuk mudah, gerakan antagonis yaitu fleksi ekstensi, supinasi, pronasi. Nah, ini dikombinasikan dengan gambar begitu ya. Kemudian menghitung jumlah bakteri melalui pembelahan. Nah, saya kurang ingat begitu ya jenis soalnya seperti apa. Kemudian nah ini mudah soalnya, penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, yang ditanyakan saya tulis begitu ya, tulis kecil, yaitu darah yang sukar membeku begitu, hemofilik kan ya. Nah, seperti itu. Masih bidang ya. Nah, teknologi terkini dalam bidang genetika. Nah, ini lupa lagi begitu ya. Ini kalau tidak salah panjang soalnya begitu ya. Kemudian ada beberapa teknologi dalam bidang genetika dan kita menentukan teknologi yang terkini begitu ya, menyebutkan teknologi yang terkini. Kemudian ada juga pembelahan biner amitosis ya. Kalau tidak salah ada gambarnya yang pasti gambar sel prokariot ya, gambar bakteri. Kemudian pergiliran keturunan lumut, yaitu menentukan gametofit dan sporopit, sangat mudah begitu ya. Di sini ada gambar, begitu ada gambar gametofit, ada gambar sporopit. Kemudian nanti diingat kembali di manakah sel-sel saat mengalami pembelahan ya. Ada meiosis, kemudian ada mitosis itu di mana, kemudian kromosomnya N begitu ya, 2N itu yang mana? Ini gambar begitu ya, gambar metagenesis lumut. Kemudian analisis jaring-jaring makanan. Nah, ini tentu ada gambar begitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan
produsen dihilangkan atau konsumen 3 dihilangkan. Nah, itu dampaknya ke yang lain seperti apa. Ini sangat mudah begitu ya, analisis jaring-jaring makanan. Nah, itu yang saya ingat begitu ya, bukan contoh, soal-soal pretest PPG 2019 begitu ya, mata pelajaran biologi itu yang saya ingat. Kalau tidak salah itu jumlah soalnya ada 60 begitu ya, kemudian itu harus dikerjakan dalam waktu 60 menit begitu ya. Yang saya rasakan dari soal bidang tersebut atau profesional tersebut, itu soalnya ada yang mudahnya mudah banget begitu ya, ada PG-nya PG pendek begitu, jawabannya cuman satu begitu ya, satu kata begitu. Cuman ada juga soal yang panjang begitu ya, itu yang saya rasakan begitu, yang saya alami di PPG atau di pretest PPG 2019. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini soal pedagogiknya begitu ya, ini sedikit yang saya ingat begitu ya. Nah, ini tentang langkah-langkah penilaian tindakan kelas ya, atau PTK. Ya, coba teman-teman atau rekan-rekan silakan dicari begitu ya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran MELS begitu ya. Pada saat itu saya tidak mengenal begitu ya apa itu MELS. Jadi waktu itu saya tembak begitu ya model pembelajarannya. Jadi langkah-langkahnya itu diacak begitu ya. Kalau tidak salah diacak, kemudian kita mengurutkan model ini dengan baik. Nah, kemudian juga menentukan level kognitif dari kompetensi dasar. Kalau ini lebih ke contoh. Jadi ada contoh KD begitu ya. Kita tentukan ini levelnya level kognitif yang mana gitu ya. Kemudian ini menentukan IPK begitu, IPK yang sesuai. Kemudian masih ada ya. Nah, ini menentukan penilaian keterampilan yang sesuai. Ada produk begitu, ada project, ada praktek. Saya kira rekan-rekan sudah menguasai ini begitu ya. Jadi ada siswa begitu ya sedang mengerjakan ini tahapannya seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam keterampilan yang mana? Apakah produk, apakah project atau praktek? Mudah ya, sangat mudah sekali. Nah, kemudian ada juga pertanyaan muncul seperti ini begitu ya. Ini mohon maaf gitu, kata-katanya kurang begitu baik begitu ya, tapi mudah-mudahan dipahami. Nah, apa yang harus kita lakukan begitu ya, atau kegiatan apa yang harus dilaksanakan ya saat rekan guru tidak masuk kelas. Nah, kemudian tidak juga menitipkan RPP dan agenda ke guru piket. Nah, apa yang harus dilakukan guru piket? Di sana ada banyak begitu, ada harus literasi dulu begitu ya. Misalkan baca buku atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Itu mana yang terbaik begitu menurut kita. Kemudian ada permasalahan seperti ini. Jadi ada seorang siswa yang juara ya tingkat kota atau kabupaten, tapi tanpa diketahui oleh pihak sekolah begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah gitu? Apakah melakukan pembinaan, apakah yang lain saya juga lupa opsinya seperti apa, tapi kurang lebih soalnya seperti itu. Nah, kemudian urutan penjabaran kurikulum SK, KD, silabus, RPP. Nah, ini saya kira rekan-rekan sudah paham begitu ya, paham betul. Baik, itu yang ingin saya bagikan. Ini hanya jenis soalnya yang muncul begitu ya. Jadi waktu itu setelah ujian saya tulis kembali dalam catatan dalam kertas kecil begitu ya. Kemudian saya tuangkan kembali. Jadi mohon maaf kalau misalkan pemaparannya juga kurang begitu dipahami begitu, tapi kurang lebih arahnya ke sana begitu ya. Oh iya, ada yang terlewat begitu ya dalam soal wawancara begitu ya. Nah, itu jawabannya kan kita harus mengerti. Soal yang saya ingat itu adalah tentang apa definisi guru profesional seperti itu ya. Jadi kita harus mendefinisikan apa itu guru profesional. Guru profesional adalah bla 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 begitu, itu ngetik panjang. Kemudian kalau tidak salah begitu ada juga pertanyaan apa peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian apa peran atau fungsi lagu Indonesia Raya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian
Ada juga pertanyaan wawancaranya. Nah, jika kita ditempatkan di luar daerah begitu ya, atau di luar pulau seperti itu, apakah kita siap atau tidak? Nah, itu ada hubungannya dengan guru profesional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu untuk didiskusikan, silakan tinggalkan di pesan komentar. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe begitu ya channel YouTube saya, yaitu You Berbagi. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa berkembang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.